Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karina Rahmawati dengan NIM 2101290. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Tasikmalaya. Dan di dalam video pembelajaran kali ini, saya akan membahas atau menjelaskan tentang akhlak di dalam Islam. Sebelum dimulainya pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Setelah kita selesai berdoa, kita juga harus mengetahui indikator atau tujuan dari pembelajaran akhlak di dalam Islam. Nah, adapun indikator atau tujuan akhlak pembelajaran akhlak di dalam Islam itu yang pertama, kita agar kita itu dapat mengetahui dan memahami akhlak di dalam Islam. Nah, yang kedua, kita dapat mengetahui dan membedakan antara akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Dan yang selanjutnya, atau yang ketiga, kita juga dapat mengetahui bentuk-bentuk dari akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian harus tonton terus video pembelajaran ini sampai selesai ya. Adapun pembahasan yang akan dibahas di dalam pembelajaran akhlak di dalam Islam, yaitu yang pertama tentang pengertian. Nah, menurut bahasa, akhlak itu berasal dari bahasa Arab, yaitu akhlak yang merupakan bentuk jama dari khulukun, yang artinya budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Dan sedangkan pengertian akhlak secara istilah atau terminologi menurut para ahli, itu ada menurut Imam Al-Ghazali, Ibnu Maskawayh, dan Abdul Hamid Yusuf. Yang pertama yaitu menurut Imam Al-Ghazali, pengertian akhlak itu adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa melakukan pertimbangan pikiran. Jadi menurut Imam Al-Ghazali ini, akhlak itu adalah suatu yang tertanam di dalam diri kita gitu. Jadi dilakukannya itu tanpa ada pemikiran terlebih dahulu, jadi secara spontan. Dan yang kedua yaitu menurut Ibnu Maskawayh, akhlak itu adalah suatu keadaan bagi diri atau jiwa yang mendorong diri atau jiwa itu untuk melakukan perbuatan dengan senang tanpa didahului oleh daya pemikiran karena sudah menjadi kebiasaan. Nah, menurut Ibnu Maskawayh ini dikatakan bahwa perbuatannya itu dilakukan dengan senang. Jadi di sini perbuatannya itu dilakukan tanpa ada paksaan. Nah, selain itu juga tanpa didahului oleh daya pemikiran. Jadi secara spontan seperti apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali gitu. Dan yang ketiga yaitu menurut Abdul Hamid Yusuf, bahwa pengertian akhlak adalah ilmu yang memberikan keterangan tentang perbuatan yang mulia dan memberikan cara-cara melakukannya. Nah, dari beberapa pendapat para ahli yang telah saya jelaskan, dapat kita ambil kesimpulan. Nah, kesimpulan pengertian dari akhlak. Jadi, pengertian dari akhlak itu adalah sifat atau tingkah laku yang melekat dalam diri seseorang yang dilakukan secara spontan tanpa adanya pemikiran. Setelah pembahasan yang pertama, yaitu pembahasan tentang pengertian akhlak, dan yang kedua yaitu pembahasan tentang ruang lingkup akhlak. Nah, ruang lingkup ilmu akhlak itu adalah pembahasan tentang perbuatan-perbuatan manusia, kemudian menetapkannya apakah perbuatan itu tergolong baik atau tergolong buruk. Ilmu akhlak dapat pula disebut sebagai ilmu yang berisi pembahasan dalam upaya mengenal tingkah laku manusia. Objek pembahasan ilmu akhlak berkaitan dengan norma atau penilaian terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Jadi itu ya, ruang lingkup akhlak itu adalah membahas tentang perbuatan atau tingkah laku manusia atau penilaian terhadap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Seperti itu. Dan secara umum, akhlak dalam Islam itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada akhlak mulia, atau bisa disebut juga dengan akhlak al-mahmudah atau akhlak al-karimah, atau akhlakul karimah.
Dan yang kedua, yaitu akhlak tercela. Ini bisa disebut juga dengan akhlak al-mazmumah atau qobihah. Nah, akhlak mulia ini adalah akhlak yang harus kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena perbuatan ini perbuatan yang dibenarkan oleh agama. Dan akhlak mulia atau bisa disebut juga dengan akhlakul karimah, ini berarti tingkah laku yang terpuji yang merupakan tanda kesempurnaan iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan akhlak tercela, akhlak yang harus kita jauhi. Jadi ini itu kebalikan dari akhlak mulia. Jadi akhlak tercela itu harus kita jauhi dan jangan sampai kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Adapun bentuk-bentuk dari akhlak mahmudah yaitu diantaranya ada sifat sabar, sifat benar, jujur atau sidik, sifat amanah, adil, kasih sayang, hemat, berani atau syaja'ah, bersifat kuat atau al-quwah, sifat malu atau al-haya, memelihara kesucian diri atau al-ifah, menepati janji, ikhlas, dan bersyukur. Yang pertama yaitu sifat sabar. Menurut Moh Amin, dalam karangan bukunya yang berjudul 10 Induk Akhlak Terpuji, pengertian sabar adalah kekuatan jiwa seorang mukmin yang tenang dan yakin akan rahmat Allah dan percaya kepada janji dan keadilannya. Jiwa yang takwa dan kuat, mengalahkan dan menguasai nafsunya, serta takut akan kemurkaan Tuhannya, sehingga dapat mengalahkan keinginannya. Nah, biasanya sifat sabar ini tuh lekat dengan ujian, lekat dengan masalah. Akan tetapi, dengan ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, nah kita itu harus dapat menyikapinya dengan benar, yaitu menyikapinya dengan sabar. Kita harus dapat menahan diri dari hawa nafsu, mengendalikan diri dari pikiran, perkataan, perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kembalikan semuanya ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan membebani seseorang di luar kemampuannya. Dan kita juga harus yakin ketika musibah itu diturunkan kepada kita, sesungguhnya itu adalah salah satu jalan untuk kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu sifat benar, jujur atau sidik. Benar ialah memberitahukan atau menyatakan sesuatu yang sesuai dengan apa adanya, artinya sesuai dengan kenyataannya. Nah, di sini orang yang jujur akan menyatakan sesuatu itu dengan kenyataannya. Dan orang yang jujur itu pasti hatinya akan tenang. Berbeda dengan orang yang berbohong, karena ia menyembunyikan sesuatu yang tidak ingin orang ketahui, maka hatinya itu tidak akan tenang. Yang ketiga ada sifat amanah. Nah, amanah menurut bahasa atau etimologi itu ialah kesetiaan, ketulusan hati, kepercayaan, istiqomah atau kejujuran. Nah, adapun yang keempat yaitu ada sifat adil. Adil adalah tindakan memberi hak kepada yang mempunyai hak. Nah, sifat adil juga dapat diartikan atau dapat kita definisikan dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang kelima, kasih sayang. Karena pada dasarnya sifat kasih sayang atau ar-rahmah itu adalah fitrah yang dianugerahkan Allah kepada makhluknya. Nah, sifat kasih sayang ini adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam hubungannya dengan sesama manusia. Contohnya misalnya hubungan dengan keluarga, hubungan pertemanan atau kekerabatan gitu dan lain sebagainya. Yang keenam, ada sifat hemat. Nah, hemat atau al-iqtisad ialah menggunakan segala sesuatu yang tersedia berupa harta benda, waktu, dan tenaga menurut ukuran keperluan, mengambil jalan tengah, tidak kurang dan tidak berlebih-lebihan. Jadi secukupnya gitu.
tidak berlebih-lebihan. 7. Sifat berani. Berani adalah suatu sikap mental seseorang yang dapat menguasai jiwanya dan berbuat menurut yang semestinya. Berani di sini jadi tidak gentar menghadapi sesuatu. Contohnya, kita berani dalam menentang kemaksiatan atau berani dalam membela agama Allah. Yang ke-8 yaitu bersifat kuat. Kuat di sini itu baik kuat dalam fisik, jiwa maupun akal. Yang ke-9 ada sifat malu. Dan rangkaian dari sifat ini adalah malu terhadap Allah dan terhadap diri sendiri dikala melanggar peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena rasa malu itu merupakan rem atau pengekang dari segala bentuk kemaksiatan. Jadi sepanjang rasa malu ini ada dan terpelihara pada jiwa seseorang, maka dirinya itu akan terjaga dari segala godaan syaitan yang mengajak kepada perbuatan dosa. Jadi dengan memiliki rasa malu ini, orang akan terjaga akhlaknya. Oleh karena itu, agama Islam mengajarkan kepada umatnya untuk berakhlak mulia yang salah satunya adalah memelihara rasa malu. 10. Memelihara kesucian diri. Memelihara kesucian diri di sini, jadi kita harus menjaga diri dari segala keburukan dan memelihara kehormatan diri kita. Yang ke-11, menepati janji. Janji ialah suatu ketetapan yang dibuat dan disepakati oleh seseorang untuk orang lain atau dirinya sendiri untuk dilaksanakannya sesuai dengan ketetapannya. Dan menepati janji di dalam ajaran Islam itu adalah hukumnya wajib. Yang ke-12 ada ikhlas. Menurut Al-Qurtubi, ikhlas pada dasarnya berarti memurnikan perbuatan dari pengaruh-pengaruh makhluk. Jadi segala perbuatannya itu adalah lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, tanpa adanya pengaruh-pengaruh dari makhluk lain. Dan yang terakhir atau yang ke-13 itu ada bersyukur. Nah, syukur menurut Kamus Al-Mu'jam Al-Wasit adalah mengakui adanya kenikmatan dan menampakkannya serta memuji atas pemberian nikmat tersebut. Caranya yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah. Selain itu, kita juga dapat menggunakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan hal-hal yang positif atau dengan hal-hal yang baik. Setelah kita membahas bentuk-bentuk dari akhlak mahmudah, dan sekarang kita akan membahas bentuk-bentuk akhlak mazmumah. Dari materi yang saya ambil, bentuk-bentuk akhlak mazmumah itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada akhlak mazmumah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akhlak mazmumah terhadap diri sendiri, dan yang ketiga ada akhlak mazmumah terhadap orang lain. Yang pertama, akhlak mazmumah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada syirik, kufur, dan riya. Nah, syirik itu menyekutukan Allah, jadi bergantung kepada selain Allah. Contohnya, kita percaya kepada dukun dan kita mendatangi dukun karena kita yakin bahwa dukun itu mempunyai kekuatan yang dapat mendatangkan manfaat dan menolak bahaya. Jadi mempercayai dukun itu termasuk kepada syirik. Dan yang kedua yaitu kufur. Kufur itu secara bahasa berarti menutupi. Kufur merupakan kata sifat dari kafir. Jadi kafir itu adalah orangnya, sedangkan kufur itu adalah sifatnya. Nah, dengan kata lain, kufur itu mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala dan segala ajarannya yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya ada riya. Riya itu adalah salah satu sifat tercela yang harus kita buang jauh-jauh dalam diri kita gitu. Sebagai umat muslim. Nah, yang dimaksud dengan riya di sini itu adalah memperlihatkan diri kepada orang lain. Jadi, beramalnya itu bukan karena Allah, akan tetapi dia beramalnya itu karena makhluk, karena ingin dipuji orang. Jadi, mengharapkan pujian orang. Oleh sebab itu, orang riya hanya mau melakukan amal ibadah apabila ada orang yang melihatnya, biasanya seperti itu. Yang kedua,
akhlak mazmumah kepada diri sendiri. Di sini ada ujub dan takabur serta anania. Yang pertama yaitu ada ujub dan takabur. Nah, ujub di sini adalah heran atau takjub. Jadi, heran terhadap diri sendiri karena melihat bahwa dirinya itu lebih hebat dan istimewa daripada orang lain. Nah, biasanya orang yang mempunyai sifat ujub kemudian muncullah sifat takabur atau yang disebut dengan sombong, yakni dengan mengecilkan atau meremehkan orang lain. Nah, sifat ujub ini terbagi menjadi dua, yaitu ada ujub indan nas dan ujub indallah. Nah, kalau ujub indan nas ini sikap membanggakan diri di hadapan orang lain. Tujuannya itu adalah agar orang lain mengetahui kehebatan dan keistimewaan dirinya. Biasanya orang yang mempunyai sifat ujub ini bersikap sombong, sok atau arogan. Dan yang kedua yaitu ada ujub indallah. Nah, kalau ujub indallah ini yaitu sikap membanggakan diri sendiri di hadapan Allah. Contohnya, orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia itu malah terlena dan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terlena dengan nikmat yang diberikan Allah tersebut, malah lupa gitu, tidak bersyukur. Dan yang selanjutnya ada anania. Nah, kalau anania itu sikap mementingkan diri sendiri. Ini bisa kita katakan adalah dengan sikap egois atau ingin menang sendiri. Dan sikap ini disebut dengan sikap individualistik. Yang terakhir, akhlak mazmumah kepada orang lain. Di sini saya mengambil dua contoh, yaitu ada dengki dan mengadu domba. Contoh dari dengki misalnya, kita itu merasa panas atau merasa iri ketika melihat orang lain senang, atau merasa iri dengan apa yang dimiliki orang lain akan tetapi tidak dimiliki oleh diri kita. Jadi, dengki itu dapat kita artikan dengan membenci kenikmatan yang diberikan Allah kepada orang lain dan ingin agar orang tersebut kehilangan kenikmatan itu. Itu adalah dengki. Dan yang kedua yaitu ada mengadu domba. Nah, kalau mengadu domba itu adalah memindahkan ucapan dari seseorang atau orang lain kepada yang lainnya dengan maksud merusak hubungan dengan mereka. Itu adalah mengadu domba. Dan mengadu domba juga dapat kita sebut dengan namimah. Itulah pembahasan yang dapat saya sampaikan, dan pembahasan kali ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan video pembelajaran yang saya buat ini dapat bermanfaat, khususnya bagi saya dan umumnya bagi yang mendengarkan atau bagi yang menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.